Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan masa lansia dan juga hambatan yang dialami pada masa lansia. Nah, kami telah mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang dialami. Manusia memasuki masa lansia pada umur 60 tahun ke atas. Lansia dikenal dengan periode kemunduran. Nah, kemunduran yang biasanya dialami oleh lansia adalah kemunduran pada fisik, kognitif, motorik, sosioemosional, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhi kemunduran tersebut. Setiap perkembangan pada manusia tentu tidak lepas dari permasalahan atau hambatan yang dialami. Begitu pula yang dialami lansia. Lansia memiliki beberapa permasalahan yang sering terjadi. Berikut akan kami tampilkan hasil dari wawancara yang kami lakukan. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya dapati bahwa di masa tua sekarang ini memiliki hambatan-hambatan seperti penyakit asam urat dan kolesterol. Sedangkan untuk emosi, masih bisa mengelolanya dengan cara berpikir positif. Dari hasil wawancara tersebut, narasumber mengatakan bahwa di usia yang ke-63 tahun ini, ia belum mengalami penyakit-penyakit lansia dan masih sehat-sehat. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapati beberapa hambatan yang terjadi di masa tua dan yang sekarang dialami oleh narasumber. Yakni, beliau mengakui sering lupa dan juga gampang melupakan sesuatu. Contohnya saat menaruh kunci kamar ataupun benda yang lain. Yang kedua, sulit mengelola emosi. Dan yang terakhir, stres, dikarenakan penyakit gula yang diderita olehnya sekarang. Dari wawancara yang telah saya lakukan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa di masa tua sekarang ini, narasumber memiliki masalah dan hambatan seperti mudah lelah, entah kerja ataupun tidak, ia tetap merasa capek. Selain itu, ia masih memiliki relasi yang baik dengan keluarga maupun tetangga, karena sering berkegiatan bersama di gereja. Untuk masalah emosi, ia mengaku masih bisa mengontrol emosi dengan baik dan tidak stres. Ia juga mengatakan bahwa ingatannya masih baik, namun kadang lupa akan sesuatu hal yang kecil saja. Dari wawancara yang telah saya lakukan kepada Nenek Maya Sri Patangbui, saya mendapati bahwa di usia saat ini, beliau memiliki hambatan-hambatan pada fisiknya, seperti sakit punggung, mudah lelah, dan sulit untuk tidur, juga kesulitan berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa dengannya. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapati di masa tua yang sekarang ini, beliau memiliki hambatan-hambatan seperti mudah lelah dan terkena berbagai penyakit. Dan beliau merasa di usia yang sekarang beliau lebih mudah mengontrol emosi. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan terhadap Opat Titus, saya mendapatkan hasil bahwa di usia sekarang beliau mengalami hambatan pada masalah kesehatannya, di mana ia mengalami masalah penurunan penglihatan, dan juga untuk relasi dengan sekitarnya, beliau tidak lagi berkumpul bersama tetangga-tetangganya. Ketika saya selesai mewawancarai narasumber, saya menemui bahwa terdapat beberapa hambatan dan juga kendala yang dialami di saat para lansia memasuki usia lansia, yaitu di mana mereka mulai kesulitan untuk beraktivitas karena terjadi kekakuan pada sendi-sendi, terutama pada lutut dan juga punggung. Bukan hanya itu saja, tapi juga dalam bersosialisasi mereka lebih cenderung memiliki sedikit waktu karena mereka lebih menghabiskan waktunya pada keluarga, anak, dan cucu-cucu. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan,
saya mendapatkan hasil wawancara dari Oma Ismiyaton. Beliau memiliki hambatan pada usia lansia ini, yaitu dalam kondisi kesehatan fisik seperti sakit kepala, terasa kram pada pergelangan kaki dan tangan, bahkan Oma Ismiyaton ini juga terkena penyakit kolesterol. Nah, adapun kondisi sosio-emosional Oma juga masih bisa mengontrol emosinya dengan baik, dan juga hubungan sosialnya masih terjalin dengan baik, baik itu keluarganya maupun dengan banyak orang di luar sana. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, hambatan yang terdapat pada Oma Lalangveo adalah sulit mengelola emosi yang baik pada saat mengurus suami yang sakit. Hal tersebut yang membuat dirinya stres. Mengenai ingatan Oma masih sangat baik, namun terkadang beliau lupa terhadap hal kecil. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya dapati bahwa di masa tua sekarang ini, beliau memiliki hambatan pada sosio-emosional, yaitu kurangnya pertemuan sehingga komunikasi secara langsung antara beliau dan teman sebayanya menjadi kurang intens. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapati bahwa di masa tua sekarang ini beliau memiliki hambatan-hambatan seperti mudah lelah, mudah merasa terengah-engah ketika terlalu banyak berjalan, dan beliau juga sulit mengontrol emosi ketika mendapati masalah. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil wawancara, yaitu Oma Everdin memiliki hambatan dalam kondisi kesehatan fisik, yaitu susah tidur, pusing, bahkan yang takut untuk naik motor. Kondisi sosio-emosional Oma juga masih mampu dalam mengontrol emosi dengan baik. Dan juga hubungan sosialnya masih terjalin dengan baik dengan teman-teman hingga keluarga. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap Bapak Sugianto, saya dapat mengetahui bahwa beliau memiliki penyakit jantung di usianya yang ke-63 tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan beberapa kesamaan dalam hambatan dan masalah di bidang kognitif dan juga sosioemosional, yakni kemampuan mengingat yang kurang, serta beberapa lansia yang mengalami stres, namun mereka masih mampu untuk mengelola emosi dengan baik. Untuk masalah sosial, beberapa lansia masih memiliki hubungan yang baik dengan teman, juga keluarga mereka. Namun ada pula beberapa lansia yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman lamanya. Menurunkan keresahan dan ketegangan dapat dilakukan dengan menyalurkan hobi atau kegiatan yang menyenangkan meskipun tidak berhubungan langsung mengenai stres. BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur sangat mendukung dan membantu lansia dalam memberikan hiburan dan penyaluran hobi bagi lansia dengan berbagai kegiatan seperti senam bugar, kesenian, keterampilan bimbingan psikologis dan rohani yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan tingkat stres pada lansia. Rencana kegiatan yang akan kami lakukan dilaksanakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan keempat. Kegiatan yang dilakukan pada setiap minggunya berbeda. Pada minggu pertama, kegiatannya yakni art terapi dan merajut. Nah, art terapi ini merupakan salah satu terapi untuk menurunkan stres, di mana para lansia dianjurkan untuk mengungkapkan perasaannya melalui karya seni dan selanjutnya ditinjau untuk diinterpretasikan oleh individu. Yang kedua adalah merajut. Menurut studi kasus, terdapat pasien Alzheimer berusia 70 tahun menunjukkan bahwa kegiatan merajut dapat menurunkan perasaan apatis dan penurunan mood. Beberapa manfaat merajut bagi lansia seperti meredakan stres, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa kepercayaan diri pada lansia, dan mengasah kreativitas. Kegiatan pada minggu selanjutnya yakni senam lansia dan peminatan musik. Senam lansia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu senam kebugaran, senam osteoporosis, senam otak, senam diabetes mellitus, dan senam persendian. Manfaat senam lansia adalah untuk memperlambat proses penuaan. Jika dilakukan secara teratur, maka akan mendapatkan kesegaran jasmani yang baik, mencegah terjadinya kehilangan massa tulang, terpeliharanya kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan kelenturan persendian. Kemudian, terpeliharanya kesehatan jantung, dan sistem pernapasan menjadi lebih baik. Tekanan darah menjadi lebih stabil dan dapat meningkatkan peredaran darah, sehingga dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa bahagia, bisa tidur lebih nyenyak, dan pikiran tetap segar.
Salah satu terapi non-farmakologi yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia adalah terapi musik. Dalam hal ini, metode terapi musik aktif, lansia akan diajak bernyanyi, belajar main menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Terapi musik yang dilakukan memiliki beberapa manfaat, seperti relaksasi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran, meningkatkan motivasi, pengembangan diri, meningkatkan kemampuan mengingat, dan juga kesehatan jiwa. Pihak yang terkait dalam semua kegiatan edukatif tersebut adalah keluarga, perawat profesional, dan juga pemerintah. Perawat harus menjaga dan melayani lansia yang ditugaskan kepadanya. Keluarga sebaiknya menganggap lansia sebagai seorang teman, sehingga antara keluarga dan lansia akan timbul suatu kepercayaan, serta saling berbagi dan memberi. Lansia diberi kepercayaan untuk dimintai pendapatnya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga. Sedangkan pemerintah membantu lansia dengan memperkuat program kegiatan bagi para lansia.